Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi channel Lihat sama Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Guys, semua waras masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas tentang kayatisam. Apakah boleh majikan itu mempokingkan karena data privasinya majikan seperti alamat rumah majikan itu untuk hutang bank bisa dipokingkan guys. Ini ada kasusnya. Ini sebagai pembelajaran kita ya cuy ke depannya untuk berhati-hati memberikan identitas majikan apalagi alamatnya, karena majikan itu benar-benar merasa bahwa kurang ajar ya, saya gaji kamu, saya kerjain kamu, kamu hutang bank, kamu kasih alamat saya, kamu membuat saya rumit dan apa-apa dan membuat tidak terima. Mungkin majikan tipikal seperti ini tuh majikan yang tegas gitu ya cuy ya, karena dia dalam prinsip hidupnya ya nggak pernah menyusahkan orang lain gitu cuy. Ini didatengin ceceknya, terus di alamatnya disebar-sebar ke orang ya, apalagi bank, apalagi yang dia notabene punya debt collector mungkin, apalagi privasi nomor handphone majikan itu di-share, ya membuat majikan ini tidak terima dan mbaknya di sel prodeo, dan alhamdulillah sekarang mbaknya sudah dideportasi dan sudah pulang ke rumahnya. Ini kisahnya menarik cuy. Ini benar-benar menjadikan inspirasi kita untuk ayo cuy, kita perbaiki dari nol deh, nggak apa-apa ya boy. Jadi cuy, si mbak ini baru keluar dari sel prodeo CIC setelah menunggu tiket pesawat dari pemerintah 2 bulan ya, karena dia paspornya juga nggak ada di Gadei. Dia menunggu tiket pesawat itu 2 bulan. Tahanannya itu mendapatkan remisi, jatuh hukumannya ini 6 bulan cuy. Ini dikarenakan majikannya mempoking mbaknya karena menggunakan alamat majikan. Jadi ceritanya pekerja ini kita sebut aja Mbak A. Jadi si Mbak A ini bekerja di majikan dan dia terlilit ya, hutang piutang, di mana gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dan paspornya pun sudah digadai. Nah begitu mbaknya ini di rumah majikan ini, bayangin aja kita gaji 4.870 ya pada waktu itu. Dia bekerja tapi dia kelilit 3 bank. Ya sebenarnya orang yang kelilit 3 bank ini ada beberapa modus, di mana ada yang ketipu teman, ada yang dibawa kabur teman, ada yang sharing dengan teman, ada yang dipakai sendiri pura-puranya ngaku dipakai teman, ya ada juga modus seperti itu. Nah si mbaknya ini punya 3 bank cuy, dan paspornya itu sudah di Pegadaian. Itu artinya kalau paspor sudah di Pegadaian ini berarti udah di ujung tombak, nggak bisa nyari kemana-kemana lagi cuy. Nah si mbak ini ketahuan lah sama majikan. Nah dari teror ini, menurut Kaisam sih kayaknya teror dari bank-bank kecil ya cuy ya. Jadi buat kalian yang terlilit bank kecil, Kaisam kasih tahu aja, kalau kalian sudah membayar pokok hutang ya, sudah membayar bunga jasa yang berlebihan, report aja banknya, nggak apa-apa ya. Itu adalah ilegal penagihan ya. Boleh kalian mereport kalau misalkan kamu sudah membayar pokok hutang dan bunga jasanya lebih gitu, tetap aja masih di-push, report aja polisi, nggak apa-apa. Walaupun polisi itu senyum, kenapa Cece, padahal polisi udah tahu kasus kita ya kan. Nggak apa-apa, report aja. Setelah itu ganti nomor, restart ulang handphone, selesai. Apalagi pinjol laporin aja, pinjol ya tetap aja pinjol, pinjaman online ilegal itu ya. Kalau kamu sudah membayar perjanjian, report segera, biar kita tidak terlalu, privasi kita ini terancam karena kan meretas handphone ya. Majikan marah cuy karena mendapatkan beberapa surat ya, setiap bulan surat ya, udah merasa bahwa gimana lagi ini cara membayar. Jadi di ujung pasrah, kayak kita ini pasrah kalau udah ketahuan sama majikannya, nggak sih? Nah tapi bagus nih mbaknya, tidak kabur seperti si Anu. Si Anu mah udah nggak bisa bayar bank, kabur ya kan. Kayak siapa ini? Ya kayak itu tetangga itu yang memilih jalan overstay karena dia nggak mau pulang ke Indonesia karena kasusnya. Jadi si mbaknya ini ya di ujung pasrah ya cuy ya. Majikannya udah ngamuk cuy. Saya nggak terima Cece, kamu kasih alamat saya ke majikan, kamu kayak gini, kita poking cuy, poking lah di situ. Majikannya nggak terima dan mengkasuskan supaya Cece ini diadili atas pemberian privasi majikan. Iki bener ada ceritanya, mbaknya udah pulang itu alhamdulillah. 5 bulan perjalanan dia di penjara. Nah ini bisa menjadikan kita ya, cambuk nih diri kita.
Saat mbaknya ini dipoking cuy, ini dikarenakan kasus pemberian data alamat majikan ya. Ini bener ada cuy kasusnya. Diproseskan hukum di sel prodeo, tidak ada jaminan. Agentnya juga ya takut ya untuk menjadi penjamin, sampai muncrat kayak so. Biasanya kan mbaknya ini bisa jadi tahanan luar ya kalau misalkan ada yang menjamin seperti tempat tinggalnya di mana, terus ada beberapa uang yang dijaminkan. Tapi agennya juga takut untuk menjaminkan ini mbaknya ya, karena majikannya apa yang mengkasuskan, akhirnya yo dilepas aja, akhirnya jadi tahanan dalam ini si mbaknya. Berjalannya waktu, sidang demi sidang, menghadapi hakim, tuduhan, tuntutan, dan jatuhlah vonis mbaknya ini di sel prodeo 6 bulan cuy. Setelah masuk sel prodeo, singkat cerita nih cuy, mendapatkan remisi 3 bulan. Jadi dia ini di sel prodeo 3 bulan setengah. Jadi dari 6 bulan dia dapat remisi dan dia ini cuma ditahan 3 bulan aja. Itu di sel prodeo Lokwu waktu itu. Nah, saat 3 bulan, si mbaknya ini kan karena paspornya digadai. Setelah tahanan itu selesai 3 bulan, dia ini menunggu di CIC, dipindahkan ke CIC, di mana penjara terakhir untuk menunggu tiket pesawat, antri-antri. Anak-anak paper yang langsung disuruh ke atas, yaitu kumpulannya anak-anak yang siap dideportasi dari Hong Kong. Termasuk mbaknya. Ini datang ke CIC untuk mendapatkan tiket jatah pemerintah. Kayak Sam, tiketnya dari majikan apa dari pemerintah? Dari pemerintah. Karena kalau kita sudah tersangkut kasus hukum, ini udah masalahnya pemerintah ya cuy ya. Ini jatah tiket pemerintah. Jadi mbaknya itu dari Lokwu 3 bulan dipindah ke CIC, di situ menunggu tiketnya 2 bulan. Dan kemarin itu proses pendeportasiannya. Kenapa kok Kayatisam bisa tahu? Karena Kayatisam itu kan punya teman yang sering mengunjungi penjara. Nah mbaknya setelah datang ke Indonesia ini langsung telepon teman Kayatisam ini. Jadi Kayatisam bisa membagi informasi ini ke kalian ya cuy ya, sebagai pembelajaran, hati-hati ya. Nah setelah itu cuy, setelah dari CIC dia ini menunggu tiket dan dipulangkan. Nah pada waktu itu kan dipulangkan setelah dilepas dari bandara itu kan imigrasi itu memberikan barang-barangnya kembali, termasuk gajinya dia selama bekerja di Lokwu dan di CIC itu. Jadi kalau di sel prodeo kan kita bekerja ya cuy, kita dapat upah. Ya lumayan lah, 6 bulan itu dia bisa mengantongi 1 juta cuy. Jadi bisa buat ongkos dari bandara ke rumahnya dia cuy. Nah sesampai rumahnya itu baru dia telepon temannya Kayatisam ini. Terus temannya Kayatisam ngomong, kenapa kamu nggak ngomong sama saya, kenapa kamu nggak minta bantuan sama saya nggak enak lah mbak, udah ngerepotin gitu. Ini aja saya udah alhamdulillah udah nyampe rumah. Waktu itu kamu gimana cara rumahnya? Iya jadi hasil penjaraan saya tukarkan untuk ongkos saya pulang, saya nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Jadi mbaknya sudah dikembalikan ya cuy ya. Dan harunya di sini dia nggak ngabarin keluarga, nggak ngabarin apa, kan handphonenya nggak ada. Cuma dia inget jalan pulang tuh. Sesampainya rumah jam 12 malam dia ketok rumahnya, tok tok tok. Ini habis dilepas dari imigrasi ya. Tok tok tok, ibunya sendiri yang ngebuka cuy. Buka kreot. Dia kaget, nggak nyangka anaknya yang nggak bisa dihubungi ternyata tiba-tiba ada di depan rumah. Langsung dipeluk pada waktu itu dan mbaknya langsung nangis, ibu maafkan saya. Inilah sedihnya ya, kita berjuang di luar negeri, tiba-tiba kita pulang setelah kita di sel prodeo. Orang rumah tidak tahu susahnya kita di sini bagaimana, sampai kita kelilit, sampai kita salah jalan di sini. Tiba-tiba pulang, ibu maafkan saya. Ibunya nangis, gak apa-apa, yang penting kamu pulang. Alhamdulillahnya, sesulit-sulitnya mbaknya ini menghadapi hidup, dia masih ingat ibunya, masih ingat rumahnya, dan dia bisa pulang. Dengan uang 1 juta hasil dia kerja di sel prodeo. Ya mungkin saja mbaknya di dalam sel prodeo itu dia bertobat ya, menyadari kesalahannya, ingin memperbaiki ya. Alhamdulillah ya, mbaknya jadi total sampai menunggu tiket pesawat, pembuatan SPLP-nya itu totalnya 5 bulanan dia di sel prodeo. Ini kasus real. Majikannya mengkasuskan, mempokingkan alamat rumah majikan. Maka dari itu, kenapa majikan itu kalau misalkan kita ketahuan punya hutang bank ya, ini bisa dengan ya udah kalau misalkan kamu itu saya poking kamu, ya kan? Jadi akhirnya majikan ini daripada saya poking, kamu keluar tanpa uang terminit, mau nggak? Nah, apakah boleh kayak sama majikan itu tidak memberikan uang terminit padahal hari itu juga kita disuruh keluar?
Kasusnya apa dulu? Kalau kasusnya hutang bank, otomatis di sini ada kebohongan yang kita buat oleh majikan, dan majikan tidak berhak untuk memberikan 1 bulan, maksudnya uang untuk mengganti 1 bulan pemberitahuan. Jadi ya boleh aja majikan tidak memberikan uang terminate saat kita memang ketahuan berbohong. Itu ada aturannya di labor ya. Jadi udahlah, mendingan nggak apa-apa deh saya dipecat di situ, yang penting apa? Paspor jangan digadai. Maka dari itu, kalau misalkan kalian sudah kesulitan untuk membayar, jangan gali lubang lagi. Yang kamu selamatkan adalah apa? Dokumen. Saat kapanpun majikan kita mengusir tanpa uang terminate, kita masih bisa cari majikan baru asalkan ada paspor ya. Kalau nggak ada paspor, Kaisam saya diusir sama majikan, gimana? Lari ke KJRI. KJRI, saya mau pulang ke Indonesia, nggak ada paspor ya. Di sini siapa yang rugi? Rentenir, dimiskinkan. Dengan $70 itu KJRI bisa memulangkan ini si pekerja migran. Dengan konsekuensi kalau mau ke sini ya kamu bikin lagi paspor di Indonesia, ya kan? Sulit lagi ya kan? Maka dari itu untuk para rentenir-rentenir di luar sana sekarang itu jangan menghutangkan pekerja migran ya. Karena potensi duit kalian nggak kembali itu gede. Ya sekarang Kaisam udah woro-woro, jadi terserah kalian aja. Kalau masih bisnis kayak gini yuk silakan ya. Karena sekarang pekerja migran itu licik dan ampun teman-teman, siapa ini cuy ya. Jadi mbaknya tuh alhamdulillah sudah pulang ya, sudah berkumpul dengan keluarganya. Jadi mungkin Hongkong adalah kisah sedih atau kisah apa ya kan, tapi kisah pembelajarannya ini bisa menjadikan kita untuk tidak melampaui batas sebagai pekerja migran ya. Kita kerja di sini yuk janganlah ngerepotin majikan kita ya, apalagi majikan yang kayak gini kan ibaratnya tinggeling aja, kamu kurang ajar kasih alamat saya aja banyak rahasianya ya kan. Majikan mungkin banyak rahasianya cuy, jadi takut ya, takut mungkin salah satunya faktornya mungkin dia ada anak kecil, jadi dia takut keselamatan keluarganya, itu penting ya kan. Daripada ngorbanin keluarganya, lebih baik ngorbanin dia lah. Dia bukan siapa-siapa, cuma domestic helper kok ya kan. Udah kita gaji tapi nggak tahu diri, bener nggak sih ya? Ini cambuk untuk kita semuanya ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat. Nanti sore kita bahas tentang mbaknya yang sudah menghadap hakim divonis 7 bulan atas kasus money laundry dan mirisnya ya. Itu sudah tidak bisa balik lagi ke sini, padahal majikannya masih mau, majikannya malah kasih long service coy. Gimana sih ceritanya nanti sore ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yamboy.